Hai well grown people, hari ini kita akan membahas hal yang populer yang disebut mental health, di mana kita sering dengar kata healing adalah untuk menghindari kesehatan mental orang down. Nah, kita bahas dulu apa itu mental health ya. Manusia itu tercipta dari 3 bagian. Yang pertama, keluar tubuh, jiwa, dan roh. Jadi manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Oke, sekarang kita bahas dulu. Untuk kesehatan tubuh, siapakah yang bertanggung jawab? Kalau kesehatan tubuh, 100%, 1.000.000% adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi ketika seseorang itu overweight, atau orang itu akibat overweight sakit-sakitan, atau orang itu tidak bersih, mengeluarkan bau badan, jorok, itu adalah kemalasan dari diri orang itu, atau orang itu tidak punya penguasaan diri yang baik dalam menguasai laparnya. Jadi makan tidak tahu waktu, makan tidak tahu kapan mesti stop, sehingga tubuhnya bertambah besar. Akhirnya overweight, timbullah berbagai macam penyakit. Jangan kita berbicara penyakit yang di luar kontrol kita. Saya mengerti bahwa di dunia ini ada penyakit yang sudah kita berusaha hidup sehat, tetapi kita masih tetap kena penyakit itu. Itu di luar kontrol manusia, sudah kehendak Tuhan. Tetapi mayoritas penyakit adalah tanggung jawab dari bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh. Jadi kesehatan tubuh adalah tanggung jawab manusianya sendiri. Oke? Jadi ada apa-apa dengan tubuh Anda, salahkan diri sendiri, tidak salahkan siapapun, karena itu adalah tanggung jawab kita. Karena ada agama juga yang mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah rumah Tuhan yang harus kita jaga dan kita pertanggungjawabkan kepada Sang Penciptanya. Jadi kita mengasihi Tuhan, kita mau dengarkan perintah Tuhan, berarti kita harus peduli menjaga, merawat diri kita dengan baik. Nah, yang kedua, jiwa, saya skip dulu karena mental health ada hubungannya dengan jiwa. Yang ketiga dulu, roh. Roh itu adalah hubungan kita dan Sang Khalik. Jika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, maka kita menjalani ibadah kita, hubungan baik kita dengan Tuhan. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Tubuh sehat, efek ke jiwa yang kuat. Dan di dalam kerohanian yang benar, yang berjalan sesuai dengan jalan Tuhan yang benar, ajaran agama yang Tuhan benar, juga akan memperkuat jiwa kita. Ya, jadi tubuh, jiwa, roh. Atas bawah ini memperkuat yang tengah. Apapun yang kita lakukan di atas tubuh dan kerohanian kita, roh kita, dia akan memperkuat nanti, menopang jiwa kita. Jiwa, gini, ada orang yang mental health-nya kena karena gesekan 2 hal. Jiwa itu bisa rusak karena gesekan 2 hal. Karena ada sesuatu yang terjadi atau karena ada seseorang yang membuat itu terjadi. Oke, ini 2 dulu. Tapi ada satu lagi nih yang memang ada imbalance hormon namanya ya, imbalance chemistry lah di dalam karena saya bukan psikiatris, mungkin istilah yang salah. Jadi di dalam tubuh manusia itu terjadi imbalance chemistry yang membuat ada mental health seperti bipolar, multi personality syndrome. Jadi itu yang happen di luar kemauan kita. Nah, jiwa ini ada bisa rusak karena 2 gesekan. Gesekan sesuatu terjadi keras dalam tubuh hidupnya, ya kan? Jadi kebangkrutan misalkan. Orang yang tiba-tiba hilang semuanya. Orang bisa depresi, ya kan? Atau orang yang hilang kekuasaan, dari somebody become nobody. Dia nggak bisa handle, dia bisa kena mental health. Kalau yang dikena gesekan orang lain, seperti kena gesekan dengan pasangan, atau dengan teman, atau dengan orang tua, atau dengan siapalah, dengan orang, dia sakit hati, sampai bisa juga kena mental health. Ya, jadi jiwa ini mental health-nya bisa kena karena hal-hal tadi di atas. Nah, penyembuhannya bagaimana? Menghindarinya bagaimana supaya manusia zaman sekarang ini bisa lebih kuat menghadapi kerasnya hidup, kerasnya perjuangan, ya kan? Jadi istilah healing karena saking banyaknya orang mental health-nya gampang, mudah terkena,
istilah healing itu keluar sangat populer. Zaman-zaman kita dulu, orang-orang dulu tidak ada istilah healing. Ya, kita berjuang melawan kesusahan hidup, kerasnya hidup di luar sana untuk tetap kuat, tetap waras gitu ya kan. Jadi buat anak-anak muda sekarang tidak masalah ingin menggunakan istilah healing, tetapi ketika benturan itu datang, sesuatu yang keras datang ke hidupmu atau seseorang yang menyakitimu, bikin you broken heart, kuatlah ya. Tubuhmu kuat, rohanimu kuat, semoga jiwamu, mentalmu juga kuat. Indonesia, ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.